Teknologi augmented reality atau AR merupakan teknologi yang memungkinkan penambahan citra sintetis ke dalam lingkungan nyata. Berbeda dengan teknologi virtual reality atau VR yang sepenuhnya mengajak pengguna ke dalam lingkungan sintetis. AR memungkinkan pengguna melihat objek virtual 3D. AR memiliki 3 keunggulan yang menyebabkan teknologi ini dipilih oleh masyarakat pengguna. Yang pertama, dapat memperluas persepsi user mengenai suatu objek dan memberikan user experience terhadap objek 3D yang ditampilkan. Yang kedua, memungkinkan user melakukan interaksi yang tidak dapat dilakukan di dalam dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan untuk menggunakan beragam tools atau perangkat sesuai kebutuhan dan ketersediaan. Selain itu, terdapat keterbatasan yang sering menjadi kendala dalam pengembangan suatu proyek yang menggunakan teknologi AR, yaitu yang pertama, biaya yang diperlukan relatif tinggi untuk menyediakan tools yang menunjang resolusi yang baik. Yang kedua, kompleksitas objek. Yang ketiga, terbatasnya pakar penelitian di teritorial tertentu. Yang keempat, batasnya bandwidth untuk mekanisme distribute resource sharing. Meskipun demikian, penerapan teknologi AR telah secara luas diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Metode ini yang digunakan adalah metode waterfall, karena dipandang lebih cocok digunakan untuk pembuatan perangkat lunak yang tidak berorientasi pada permintaan klien atau tidak ada pemesan. Yang pertama adalah planning. Kegiatan ini merupakan yang dilakukan di awal penelitian, karena selain berguna untuk bekal penelitian dalam membangun aplikasi, studi literatur juga bermanfaat untuk mengetahui state of the art. Dari topik yang dibahas pada penelitian ini yaitu teknologi augmented reality dan multimedia. Analisa. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa kebutuhan akan perangkat lunak atau software untuk membangun augmented reality dan juga menganalisis akan kebutuhan perangkat keras atau hardware yang akan digunakan guna mendukung aplikasi yang digunakan dan mempersiapkan informasi-informasi yang akan menjadi konten yang akan digunakan sebagai material bangunan media pembelajaran. Setelah itu, desain. Desain menerapkan teknologi augmented reality, maka untuk menampilkan gambar tentang materi pembelajaran, pengajar atau dosen tidak perlu membawa sejumlah peralatan komputer yang cukup merepotkan. Komputer yang dilengkapi oleh web kamera akan melakukan capture lingkungan yang nyata dan menggambarkan virtual yang digenerate oleh komputer. Program aplikasi akan melakukan tracking atau pencarian marker atau penanda pada lingkungan nyata. Setelah itu, pengumpulan dan pembuatan resource. Resource yang dibutuhkan berupa objek gambar, benda, atau materi komputer, perangkat komputer baik lunak ataupun perangkat keras untuk berbagai penjelasan materi media pembelajaran. Perlu dipersiapkan dan diedit menggunakan aplikasi komputer. Selain itu, juga perlu dilakukan pembuatan objek 3 dimensi, objek gambar, peralatan komputer yang juga menggunakan aplikasi komputer untuk membuat objek 3 dimensi atau 3D. Pada tahap ini, dibutuhkan keterampilan yang memadai agar gambar objek perangkat komputer virtual 3D yang dihasilkan cukup mewakili atau mirip dengan bentuk aslinya. Setelah itu, implementasi. Untuk mengintegrasikan resource yang telah dipersiapkan untuk pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah pada komputer atau coding program menggunakan bahasa pemrograman C++ serta library ART Toolkit dan OpenGL. Setelah itu, kita melakukan testing. Tahap terakhir adalah pengujian aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat dieksekusi dan memiliki output yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan. AR dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti kacamata, layar, ponsel, dan sebagainya.
Agar perangkat berfungsi dengan baik, sejumlah data tertentu dalam bentuk video, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan. Sehingga orang bisa melihat hasilnya dalam cahaya bantuan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM atau Simultaneous Location and Mapping, sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya, mengumpulkan data sensor untuk menghitung jarak dari lokasi sensor ke objek. Ada beberapa komponen AR. Yang pertama ada kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan informasi, kolaborasi pengguna, dan mengirimkannya untuk diproses. Proyeksi. Komponen ini mengacu pada proyektor yang lebih kecil dari yang biasa ada pada headset AR, yang mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar virtual. Ada beberapa kategori teknologi augmented reality, masing-masing memiliki perbedaan dan kegunaan dalam pengaplikasiannya. Sebagai berikut, yang pertama ada marker-based augmented reality. Marker-based augmented reality ini menggunakan kamera dan beberapa jenis penanda visual, seperti kode QR atau dua dimensi. Teknologi ini menghasilkan output hanya ketika marker dirasakan oleh pembaca. Markerless augmented reality sebagai salah satu aplikasi AR yang diimplementasikan secara luas. Markerless augmented reality menggunakan GPS, kompas digital, pengukur kecepatan, atau akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi yang ditentukan. Projection based augmented reality. Projection based AR bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan yang real. Aplikasi teknologi ini memungkinkan interaksi manusia dengan mengirimkan cahaya ke permukaan yang real dan kemudian merasakan interaksi manusia atau sentuhan dari cahaya yang diproyeksikan. Setelah itu, Superimposition based augmented reality. Superimposition based AR ini mampu mengganti sebagian atau seluruh tampilan asli dari suatu objek dengan pandangan yang baru dan ditambah dari objek yang sama. Zaman now, teknologi makin berkembang. Termasuk dunia pariwisata. Misalnya, sekarang industri traveling merambah ke digital. Bukan cuma bisa pesan tiket atau booking hotel, penggunanya bisa merasakan sensasi di berbagai destinasi wisata hanya dari satu tempat. Yes, dengan teknologi virtual reality. Teknologi lainnya adalah augmented reality. Teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam satu lingkungan nyata 3 dimensi lalu diproyeksikan dalam waktu nyata. Misal ya, di pusat perbelanjaan, anak-anak bisa melihat dari dekat aneka satwa raksasa seperti gajah atau paus. Beberapa museum di dunia menerapkan teknologi AR. Tujuannya menghadirkan sensasi lebih nyata. Seperti di Museum Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat. Salah satunya suasana saat zaman dinosaurus. Dari laporan Teknavio yang menganalisis teknologi pariwisata global, augmented reality 1 dari 3 yang mempengaruhi perkembangan bisnis pariwisata. 5 tahun terakhir banyak aplikasi yang menggunakan teknologi augmented reality untuk mempermudah penggunaannya saat berwisata. Visualisasi jadi faktor utama memenuhi kebutuhan konsumen. Mulai dari mencari hotel, mendapat informasi spot wisata, mencari rekomendasi restoran, menerjemahkan bahasa di satu negara, sampai memiliki daya tarik dengan visual yang dinamis. Tapi pengalaman nyata bukan virtual tetap tak tergantikan. Teknologi virtual menjadi bumbu agar bisnis pariwisata semakin mempunyai daya tarik.